Jadi jeruk itu bahasa Pak Kasani sangat pecemburu. Jadi mintanya disayang, diparani, sampean ubengi, maka sampean akan tahu. Ya jarane padha ilmu sampean tak dorong. Jadi 250 Pak. kalau sampean sekarang 600. punya kebutuhan, tahun depan juga nggak ada kebutuhan lagi, dipaksakan. Lu bayarnya gimana? Ditarget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sani Tani dan seluruh petani jeruk dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kita dapat bertemu kembali di channel ini, di mana kita bisa membagikan pengalaman dan sharing bagaimana cara merawat tanaman jeruk dengan baik. Pada video kali ini ada yang spesial nih buat sahabat tani dimanapun berada, karena Pak Sani sedang kedatangan tamu dari para petani jeruk. Sepertinya perbincangannya seru sekali. Pemeliharaan ujung atas sulit Sulit. cara pemeliharaan. Panen Terus sulit. lek panen sulit. Sehingga Kira-kira materi apa saja ya yang sedang dibahas di sana? Yuk tonton video ini terus sampai dengan selesai ya. Semoga dapat bermanfaat. akhirnya pas gitu loh Pak. Karena sampean tahu sakitnya jeruk, butuhnya jeruk, sehingga sampean tahu harus apa yang harus dilakukan. Ya sama sih merawat tubuh kita sendiri. Ya, sampean sakit perut karena sampean nggak sayang dengan tubuh, yang sampean minum obat sakit kepala nggak sembuh loh. Iya. Itu kan? Ya Pak Kasani ya, betul ya? Itu sasarannya kan Tepat. gitu. Jadi tepat Sasaran ya. tepat sasaran. Tepat kita memilih pestisidanya, tepat waktu aplikasinya, tepat dosis pestisidanya. Ya tepat itu intinya. Ya tepat. Nah, Nah, bahasa untuk tepat. mendapatkan tepat kita harus rajin Keliling mengamati. nang Ya, kebun mengamati, karena ya. sayang. Nah, Berarti istilahnya enggak semua tak Bukan ilmu tafsir Pasti, loh ya. ya. Oh, kira-kira Pasti bukan banyak, bukan. kira-kira. Di pertanian tuh harus harus berdasarkan tepat data. ukuran, harus tepat tepat ukuran. waktu gitu ya Pak ya. Karena jeruk sudah Karena pasti disayangi, mereka Nah, tahu sendiri. tahu akan mengembalikan bahkan 10 bahkan sampai 1000 kali lipat dari rasa sayang sampean kepada jeruk itu. Itu Iya. yang saya sampaikan. Betul nggak Pak Kasani itu ya? Benar. Tapi tetap Kalau penting. kita mengkombinasikannya dengan dua. Jadi kimia sama organik. Organik fungsinya untuk apa? Kayak kandang ini, dia untuk membenahi tanah. Jadi memunculkan organisme itu tetap terjaga toh. Kimia itu untuk starter. Karena kalau kimia itu kenapa kita menggunakan? Ada kalanya tanaman membutuhkan energi yang cepat, energi yang besar yang cepat, terutama memunculkan bunga sama pembesaran buah itu dibutuhkan energi yang cepat. Artinya kita membutuhkan pupuk yang reaksinya cepat. Berarti kimia. Keunggulannya di kimia itu kita mudah mengukur. Jadi kan di kemasan sudah tertera, oh berarti dengan tanaman usia sekian saya harus ngasih dosis atau konsentrasinya sekian. Nah, tapi efek negatifnya kalau kita tidak bisa memperbaiki tanahnya, lama-lama tanah itu akan Hancur. keras, rusak. Makanya kita kombinasikan. Termasuk dolomit. Dolomit itu murah, tapi manfaatnya luar biasa. Jeruk tanpa dolomit manisnya nggak akan berapa, karena yang membuat rasa manis jeruk itu kan di magnesium. Dolomit itu yang kayak pupuk Ya. kapur itu. Itu kapur itu, kaptan itu. Magnesium itu nyata dia memaniskan. Kalau orang image-nya kalium. Kalium itu hanya menguatkan rasa. Kalau rasanya kecut dikuatkan ya malah tambah kecut. Kalium.
Ya memang diciptakan dulu rasa manis, baru dipasang dengan kalium. Jadi kenapa ada pupuk NPK itu kan fungsinya ke situ. Nah kalau saya tadi membandingkan prosentase antara kimia dan organik itu 80-20, itu yang 80% memang harus organik kalau mau jeruk kita bertahan lama. Baru yang 20%. Nah kenapa 20%? Karena kimia hanya dibutuhkan saat yang tepat apa yang disampaikan oleh Pak Kasani tadi itu. Jadi saat tanaman ini sama dengan sampean habis kalau ibu-ibu baru melahirkan itu kan butuh energi yang sangat luar biasa, maka butuh vitamin tambahan yang bisa langsung dikonsumsi, yang benar-benar unsur mikronya itu langsung bisa dirasakan oleh sel-sel tubuh kan seperti itu. Sehingga butuh kimia di situ. Pertimbangan dalam pemupukan itu kan tingkat kesuburan tanah sendiri, itu utama nih, kan beda lahan, beda kesuburan, terus kesuburan tanaman. Kita lihat ya itu, kalau kita telaten pasti akan ketahuan, oh tanaman ini kurang subur. Dari daun ini kelihatan, warnanya, dari warna daun, lebarnya daun, jumlahnya daun itu kelihatan. Terus buah, jadi kalau buah yang menghasilkan 200 kilo sampai samakan pupuk dengan yang 50 kilo, yang 200 kilo itu kurang. Ada persentase, ada teorinya. Paling enggak 2-4% dari bobot buah itu harus terpenuhi. Itu minimal tuh. Gunting ini akan jadi alat yang paling sangat penting petani jeruk. Karena pemangkasan mungkin sederhana, tapi pemangkasan sangat penting sekali. 1, estetika. 2, syarat tumbuh. Syarat tumbuh tanaman adalah sirkulasi cahaya dan sirkulasi air, angin, udara ya. Kalau ini tumbuhnya nggak dikendalikan, dalam ini penuh, maka udara itu sulit, matahari pun nggak bisa masuk. Maka pemangkasan ini penting banget. Jadi tujuan, masalah bentuknya mau di model seperti apa itu seni. Silakan seninya. Mau tak kayak bonsai oleh iki tak gawe miring rono kabeh, itu sudah seni. Tapi tujuan utamanya adalah bagaimana syarat tumbuh tanaman ini bisa terjaga. 1, matahari tetap masuk ke batang. Yang kedua, sirkulasi udaranya bisa tembus. Udah lah, kita bikin 3x3 tapi 6 baris 6 kemudian baris sampai 8 baris, 1, 2, 3, 8 atau 1, 2, 3, 6 lebar. Saya pernah ngomong ke Pak Kasani, tolong sampean cari buku Pak untuk catat seluruh kegiatan mulai sekarang. Karena nanti saya yakin akan jadi sejarah. Nah ternyata lebih di luar ekspektasi saya ya. Memanfaatkan teknologi kemajuan toh. Jayalah jeruk Nusantara. Salam Sani Tani.